Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah Ranggawuni menolak jadi pembunuh. Seperti kakeknya, sumpahnya mengakhiri kutukan berdarah, Ken Arok. Matahari belum sepenuhnya naik ketika kabar kematian itu menyebar ke sudut-sudut istana. Anusapati, raja yang memerintah Tumapel setelah menggulingkan Tunggul Ametung dan menyimpan luka warisan Ken Arok, telah mati mendadak. Para abdi melangkah pelan-pelan di sepanjang lorong istana. Wajah mereka pucat, tak berani menatap satu sama lain. Namun dalam hati mereka semua tahu, ini bukan kematian biasa, ini pembunuhan. Dan seperti kutukan yang mengalir dalam darah para raja Tumapel, kematian itu datang dari dalam keluarga sendiri. Di dalam bilik berbau dupa dan kain basah, Ranggawuni berdiri sendirian menatap tubuh ayahnya yang kaku. Udara dingin menyelusup lewat celah jendela, tapi tubuhnya terasa panas terbakar oleh sesuatu yang tak mampu ia beri nama. Ia masih muda, namun matanya sudah menyimpan kesadaran yang terlalu tua untuk usianya. Tidak ada air mata di wajahnya, hanya sorot mata yang mulai berubah. Wajah Anusapati tampak damai, hampir seperti tidur. Tapi Ranggawuni tahu, kematian itu bukan datang dari takdir ilahi. Itu tangan manusia. Itu tangan Panji Tohjaya. Tohjaya adalah adik ayahnya, putra dari Ken Arok dan Ken Umang, yang selalu merasa terbuang dari bayang kebesaran Anusapati. Sejak dulu, Ranggawuni mendengar bisik-bisik bahwa Tohjaya menyimpan dendam karena merasa ayahnya, Ken Arok, lebih mencintai Anusapati, putra Ken Dedes, istri pertama Arok yang penuh kecerdikan dan darah bangsawan. Dendam itu tumbuh, mekar dalam diam si Wenahariwi itu dia memetik hasilnya. Tapi bagi Ranggawuni, ini bukan sekadar urusan takhta atau persaingan darah. Ini soal kehilangan yang sangat pribadi. Kehilangan seorang ayah yang selama hidupnya lebih banyak berdiam dalam bayang-bayang sejarah berdarah. Anusapati bukan raja yang haus kuasa. Ia memerintah dengan hati-hati, seringkali terlalu hati-hati, seolah takut langkahnya mengulang jejak Ken Arok yang kejam namun agung. Ayahnya menyimpan banyak hal dalam diam, terutama rasa bersalah. Karena Anusapati sendiri dulu naik takhta setelah membunuh ayah tirinya, Ken Arok, sebagai balas atas kematian Tunggul Ametung, suami ibunya. Dan kini, kutukan itu berbalik kepadanya. Ia mati di tangan saudaranya. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Ranggawuni berdiri di sana, mendengar desahan para Brahmana yang mulai melafalkan mantra Prabuan. Di antara asap dan bau cendana terbakar, ia merasa suara ayahnya berbisik dalam hati. Sebuah pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Apakah kau akan mengulang jalanku? Apakah kau akan membalas seperti aku dulu membalas? Pertanyaan itu menghantui. Sebagai darah Ken Arok, ia mewarisi bakat politik dan keberanian. Sebagai anak Anusapati, ia mewarisi luka dan keraguan. Tapi hari itu, di hadapan api pembakaran jenazah, Ranggawuni tidak memilih untuk menjawab dengan pedang. Tidak saat itu. Ia tahu bahwa balas dendam yang buta akan menjadikannya sama saja dengan Panji Tohjaya. Maka ia mengucap sumpah dalam diam. Sumpah yang tidak diumbar, tidak dituliskan dalam prasasti atau lontar, tapi terpatri dalam hati. Ia bersumpah bahwa kematian ini tidak akan sia-sia. Bahwa ia akan menegakkan keadilan, bukan hanya demi ayahnya, tapi demi tatanan yang lebih adil bagi seluruh kerajaan. Ia tidak akan membiarkan kekuasaan dikuasai oleh orang yang naik lewat darah dan tipu muslihat. Tapi sumpah itu bukanlah jalan yang mudah. Ia tahu menantang Tohjaya berarti menantang penguasa yang baru saja merebut takhta. Dan ia tahu Tohjaya tidak akan membiarkannya hidup terlalu lama. Dalam hari-hari setelah kematian Anusapati, Ranggawuni mengasingkan diri dari istana.
Ia menepi ke wilayah Daha, pusat lama Kediri, di mana darah ibunya bersambung dengan garis bangsawan kerajaan lama. Di sana diam-diam, ia mulai menenun kembali kekuatan. Ia bertemu Mahisa Cempaka, pemuda dari garis keturunan Mahisa Wongateleng, seorang sepupu sekaligus sahabat yang telah lebih dulu melihat bahaya Tohjaya. Bersama Cempaka, Ranggawuni mulai menyusun langkah, tapi tidak dengan gegabah. Ia menyadari kekuasaan tidak akan bertahan lama jika hanya dibangun di atas kemarahan. Ia harus membangun kepercayaan. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pewaris darah, tapi pembawa harapan. Maka ia berkeliling desa-desa, menyatu dengan rakyat, mendengarkan cerita mereka tentang kelaparan, tentang ketidakadilan, tentang ketakutan yang tumbuh sejak raja berganti. Dan dalam setiap cerita itu, ia menyimpan kekuatan. Karena ia tahu, kekuasaan sejati bukan dimenangkan dengan perang, tapi dengan kepercayaan. Namun meski demikian, malam-malamnya tetap sunyi. Dalam gelap ia sering bermimpi melihat ayahnya berdiri dalam kabut. Kadang Anusapati hanya diam, kadang menatapnya seolah bertanya, "Apakah kau akan mampu menjadi raja yang lebih baik dari aku?" Dalam mimpi-mimpi itu Ranggawuni selalu terbangun dengan dada sesak. Ia bukan ragu akan jalannya, tapi ia sadar betapa berat beban yang harus ia pikul. Ia bukan hanya harus membalas kematian ayahnya, tapi juga harus menebus dosa-dosa masa lalu keluarganya. Dan di sanalah, perlahan-lahan, terbentuklah seorang pemuda yang berbeda dari mereka yang datang sebelumnya. Seorang pemuda yang tidak ingin hanya menciptakan sejarah, tapi menyembuhkannya. Ia masih muda, tapi dalam dirinya telah tumbuh tekad yang tak bisa dipatahkan. Bahwa kelak, ketika waktu berpihak, ia akan menantang takhta bukan demi membalas, tetapi demi membenahi. Ia akan menjadi penebus, bukan hanya bagi Anusapati, tapi bagi seluruh warisan Tumapel yang berdarah. Dan itulah awal mula dari sumpah Ranggawuni. Tumapel berkabung, tapi bukan semua orang menangis. Ketika tubuh Anusapati baru saja menjadi abu, dan sisa-sisa dupa masih melekat di dinding pendopo, Panji Tohjaya telah memerintahkan agar para pejabat berkumpul di Balairung. Tak ada waktu bagi duka, tak ada ruang bagi tanya. Ia datang bukan dengan air mata, melainkan dengan pernyataan bahwa kini Tumapel membutuhkan pengganti. Dan siapakah yang lebih pantas memegang takhta selain dirinya? Putra Ken Arok yang sah, pewaris dari darah yang pertama kali mendirikan kerajaan ini. Tidak semua pejabat sepakat, tapi semua diam. Karena mereka tahu, kata-kata penolakan bisa menjadi alasan untuk lenyap. Di belakang senyum Panji Tohjaya yang tipis, ada prajurit-prajurit yang berjaga di setiap sudut. Banyak dari mereka dulunya loyal pada Anusapati, tapi dengan cepat bersumpah setia pada bendera baru. Di istana, kesetiaan seringkali bukan soal hati melainkan soal bertahan hidup. Ranggawuni menyaksikan semuanya dari jauh. Ia tidak hadir saat Panji Tohjaya dinobatkan secara tergesa, tanpa upacara megah dan tanpa restu rakyat. Ia telah pergi ke selatan, ke tanah Daha, bahkan sebelum darah ayahnya mengering. Ia tahu bahwa istana kini bukan lagi tempatnya. Di sana, kematian bisa datang dalam bentuk racun di air, bisikan di malam hari, atau tikaman dari tangan yang dikenal. Tumapel telah menjadi tanah asing yang dibungkus dengan ketakutan. Dan Tohjaya bukan hanya pengganti raja. Ia adalah bayang-bayang gelap dari sejarah yang terus mengulang bentuknya. Dalam benaknya, Ranggawuni menyusun ulang kepingan-kepingan kejadian. Bagaimana Tohjaya menyusupkan pembunuh ke lingkungan istana. Bagaimana ia memanfaatkan ketidakwaspadaan Anusapati. Bagaimana ia berdalih bahwa ini semua adalah jalan takdir. Tapi Ranggawuni tak percaya takdir yang ditegakkan dengan darah. Ia tahu, Tohjaya tidak hanya membunuh seorang ayah, tapi juga mencuri masa depan yang seharusnya ia warisi dengan damai. Namun, di usia mudanya Ranggawuni tidak tergesa. Ia memilih menepi, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa api tidak bisa dipadamkan dengan api. Di Daha, ia menemukan kembali nafas sejarah.
Di sanalah jejak kerajaan Kediri masih tersisa. Kerajaan tua yang dahulu besar sebelum ditaklukkan oleh Ken Arok. Di sana pula ia menemukan Mahisa Cempaka, darah bangsawan yang diam-diam menyimpan gelisah yang sama. Mahisa Cempaka bukan sekadar pemuda ambisius. Dia anak Mahisa Wongateleng, garis tua Kediri yang belum sepenuhnya padam. Tapi Cempaka tidak bermimpi membalas kekalahan masa lalu. Ia lebih tertarik pada keadilan yang bisa diperjuangkan bersama. Ketika ia mendengar kematian Anusapati, ia tahu bahwa Tumapel sedang menuju kehancuran kedua. Maka pertemuannya dengan Ranggawuni bukan kebetulan, melainkan pertemuan dua luka sejarah yang saling mengenali. Dalam percakapan-percakapan malam yang panjang, mereka mulai menyusun gagasan. Tapi, gagasan itu bukan tentang merebut kekuasaan secara kasar. Mereka berbicara tentang harapan, tentang keadilan, tentang bagaimana kerajaan seharusnya dijalankan bukan oleh siapa yang paling berhak menurut darah, tapi oleh siapa yang paling pantas menurut laku. Ranggawuni tak ingin menjadi pembalas dendam, Yonda ingin menjadi penutup dari sejarah dendam. Sementara itu, Panji Tojaya mulai merasakan sepi di atas singgasana. Takhta itu dingin, dan dukungan yang ia miliki tipis dan rapuh. Ia tidak memiliki harisma seperti Ken Arok, juga tidak memiliki kedalaman seperti Anusapati. Ia hanya memiliki kuasa dan ketakutan. Dan dalam ruang-ruang sunyi keraton, ia mulai mendengar bisik-bisik bahwa Ranggawuni belum mati, bahwa putra Anusapati sedang membangun kekuatan di Daha, bahwa rakyat mulai bertanya, kemanakah pangeran mereka? Paranoia mulai tumbuh di dada Tohjaya. Ia mulai memperketat penjagaan. Ia mengirim mata-mata ke selatan. Ia memanggil dukun dan petapa untuk meramal nasibnya. Dan yang lebih buruk, ia mulai menebar teror kepada siapapun yang dulu setia pada Anusapati. Para pejabat tua disingkirkan, desa-desa yang mencurigakan dikenai pajak tinggi, dan rakyat yang dulu hanya diam kini mulai bergumam bahwa kerajaan ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Di tengah ketegangan itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menyusun siasat terakhir. Mereka tidak akan menunggu rakyat memberontak sendiri. Tapi mereka juga tidak akan menyerbu dengan pasukan membabi buta. Mereka ingin mengambil takhta bukan dengan kehancuran, tapi dengan kepercayaan. Mereka ingin menunjukkan bahwa Tumapel bisa dipimpin tanpa harus mengulang sejarah darah. Tapi untuk itu mereka harus menunggu waktu yang tepat. Maka seperti padi yang ditanam perlahan, mereka mulai menabur dukungan. Dari desa ke desa, dari petinggi ke petinggi, nama Ranggawuni mulai disebut bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai harapan. Panji Tohjaya merasakannya, tapi ia tak tahu bagaimana cara menahannya. Karena yang melawan dirinya bukan pedang, tapi bisikan, bukan pasukan, tapi harapan. Dan harapan, sekali tumbuh di hati rakyat, tidak bisa dibunuh dengan ancaman. Sementara, teori di dalam dirinya sendiri, Ranggawuni masih terus berperang. Ia tahu bahwa kelak ia harus menghadap pamannya. Ia tahu bahwa langkah menuju takhta tetap akan bersinggungan dengan kekerasan. Tapi ia berpegang pada sumpah itu, sumpah yang ia ucapkan dalam sunyi di hadapan api perabuan ayahnya, bahwa ketika waktunya tiba, ia akan melangkah bukan untuk membalas, tetapi untuk membenahi. Bahwa darah tidak akan menjadi alatnya. Bahwa sejarah untuk pertama kalinya bisa berubah arah. Dan diam-diam langit Tumapel mulai bergeser. Tak terlihat oleh mata Tohjaya, tapi terasa oleh mereka yang jeli. Angin mulai bergerak dari selatan, dan nama Ranggawuni yang dulu hanya disebut dalam bisik-bisik, kini mulai menggema dalam hati rakyat. Malam merambat dingin di lereng selatan Gunung Kelud. Kabut turun seperti tabir, menyelimuti pohon-pohon tua yang diam sejak zaman Kediri masih berkuasa. Di antara desiran daun dan lolongan anjing liar yang jauh, terdengar suara lembut gemeretak bambu, gubuk kecil yang berdiri sunyi di tengah ladang tua. Di dalamnya, cahaya obor menari di dinding, membentuk bayangan dua sosok muda yang duduk berhadap-hadapan.
Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, darah muda yang diam-diam sedang menyalakan api perubahan di balik segala ketenangan semu yang menyelimuti Tumapel. Tohjaya takkan lama, bisik Mahisa Cempaka malam itu, matanya memandang lurus ke nyala obor. Tapi bila kita hanya menunggu, yang tumbuh hanyalah luka, bukan harapan. Ranggawuni tak menjawab seketika. Ia menatap keluar jendela, menembus gelap, dan kabut, seolah mencari wajah masa depan yang belum juga menampakkan diri. Di dalam dirinya, pertempuran terus bergolak. Di satu sisi, darah mudanya menggelegak, menuntut pembalasan, menuntut tindakan. Tapi di sisi lain, ia selalu diingatkan oleh bayang-bayang Anusapati, ayahnya yang pernah membalas kematian kakeknya Ken Arok, hanya untuk jatuh di lubang yang sama. Sejarah keluarganya bukan kisah kemenangan, melainkan pusaran dendam yang turun-temurun. Kita ingin menjadi kelanjutan dari kutukan itu. Namun Tumapel kini bukan tanah yang bisa disembuhkan dengan doa. Di bawah kekuasaan Tohjaya, luka rakyat tak lagi disembunyikan. Pajak naik drastis. Desa-desa yang dianggap berpihak pada garis Anusapati diberi sanksi dalam bentuk kerja paksa atau penahanan anak-anak muda. Kepercayaan pada istana mulai luntur, dan pelan-pelan rakyat mulai berbicara. Awalnya dalam gumam, lalu dalam doa, dan akhirnya dalam harapan yang disebut dengan satu nama, Ranggawuni. Nama itu beredar dari mulut ke mulut, bukan dalam pekik perlawanan, melainkan dalam desahan rindu pada zaman yang lebih adil. Ranggawuni, pewaris Anusapati, dikenal bukan karena pedangnya, tapi karena cara ia mendengarkan. Sejak ia mengasingkan diri ke Daha, ia tak pernah menyendiri. Ia berjalan dari lumbung ke lumbung, dari sawah ke sawah, menyapa petani, duduk bersama empu dan pendeta, mendengar keluh yang selama ini dibungkam, dan di setiap kata yang ia simpan, tumbuh tekad baru, bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang direbut, tapi sesuatu yang harus dibangun bersama. Sementara itu, di istana Tumapel, Panji Tohjaya makin terperangkap dalam jaring ketakutannya sendiri. Ia menempatkan pengintai di sudut-sudut kota, menempatkan pasukan di batas selatan, bahkan menyebarkan kabar bahwa Ranggawuni telah mati dalam pelarian. Tapi semakin ia menyebarkan berita itu, semakin nama Ranggawuni menggema. Karena setiap dusta yang diucapkan dari istana justru mempertebal keyakinan bahwa penguasa sedang panik. Dan benar, di balik pintu-pintu kayu jati istana, Tohjaya mulai dihantui oleh ketenangan yang terlalu senyap. Ia tak percaya pada bawahannya. Ia bahkan mulai mencurigai prajurit-prajurit terdekatnya dan mulai menyepi dari keramaian. Ia memanggil pertapa-pertapa tua, meminta ramalan, menakar bintang, memohon wangsit. Tapi semua jawaban membawa ketakutan yang sama, bahwa takhta ini rapuh, bahwa darah yang ia tumpahkan kini sedang menyusun langkah untuk kembali. Ranggawuni tahu, waktu semakin dekat. Tapi ia tidak ingin tergesa. Ia dan Mahisa Cempaka mulai membentuk lingkaran dalam. Para petani, pendeta, bahkan beberapa mantan pejabat Tumapel yang dulu setia pada Anusapati, kini bergabung dalam diam. Mereka tidak menyebut diri mereka pemberontak. Mereka menyebut diri mereka penata ulang. Dalam diam, mereka membuat sumpah bahwa bila waktu itu tiba, mereka akan bangkit bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan. Bahwa darah yang telah tumpah akan mereka bayar bukan dengan darah baru, tapi dengan tatanan yang bersih. Namun dalam batin Ranggawuni, bayang ayahnya masih datang dalam mimpi. Malam-malamnya dipenuhi wajah Anusapati yang setengah senyum, seolah bertanya, "Apakah kau benar-benar bisa memutus lingkaran ini?" Dan ia pun terbangun dengan keringat dingin, bertanya-tanya, benarkah jalan yang ia pilih akan membawa perubahan, atau justru ia akan terjerumus dalam pusaran yang sama? Di pagi berikutnya, ketika kabut belum sepenuhnya terangkat, seorang utusan datang tergopoh-gopoh dari utara. Ia membawa pesan rahasia bahwa di wilayah timur Tumapel, dua patih tua telah menyatakan sikap.
Mereka tak lagi mengakui Tohjaya sebagai raja sah, dan mereka hanya menunggu isyarat. Ranggawuni berdiri di beranda gubuknya, memandang ke arah matahari yang mulai terbit. Ini bukan sekadar cahaya pagi, ini adalah tanda bahwa api yang selama ini tersembunyi, kini mulai menghanguskan sekam. Ia tahu, waktu itu hampir tiba, tapi ia juga tahu bahwa sekali ia melangkah, tak ada jalan kembali. Dia harus membawa sejarah bukan ke arah balas dendam, tapi ke arah pembebasan. Dan dalam diam, ia mengangguk pada Mahisa Cempaka. Tanpa kata, tanpa sorak, hanya isyarat yang kuat, bahwa sumpah itu kini akan mulai ditagih, bahwa Tumapel harus kembali, diatur oleh tangan yang bersih, bahwa bara yang selama ini dipendam, kini akan menyala, dan langit Tumapel yang lama kelabu mulai memerah pelan-pelan. Sebuah fajar baru sedang menunggu untuk disambut. Langit pagi itu gelap tanpa mendung, seolah Tumapel sendiri enggan menyambut hari baru. Tapi di kejauhan debu mulai naik dari tanah-tanah basah. Sebuah pasukan bergerak pelan, tenang seperti arus sungai yang tak terbendung. Di barisan depan, dua pemuda berkuda tanpa lambang kerajaan, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Wajah mereka bukan wajah penakluk, melainkan wajah mereka yang datang membawa perhitungan terakhir. Hari itu bukan tentang kemenangan, tetapi tentang menunaikan janji lama. Janji kepada rakyat, kepada sejarah, dan kepada diri mereka sendiri. Beberapa hari sebelumnya, kabar sudah beredar dari barat dan timur. Para bangsawan tua Kediri yang selama ini diam dan pura-pura setia pada Tohjaya, mulai bergerak diam-diam. Ada yang menolak menyetor upeti. Ada pula yang menarik pasukannya kembali dari barisan istana. Tidak satu pun dari mereka mengangkat senjata untuk menyerang. Tapi keheningan itu sudah cukup untuk membelah pertahanan Tohjaya. Karena kekuasaan yang hanya dibangun di atas rasa takut akan rapuh ketika orang-orang berhenti takut. Tohjaya yang selama ini memelihara prasangka, mendadak kehilangan tumpuan. Ia mencurigai semua orang, pengawal, penasihat, bahkan para pendeta. Ia memerintahkan penangkapan, tapi tak ada yang datang membawa tawanan. Ia memerintahkan siaga penuh, namun hanya segelintir prajurit yang benar-benar berdiri di garis depan. Sisanya memilih menepi, menunggu siapa yang akan naik di ujung pergolakan ini. Mereka tahu arus sejarah telah berubah, dan tak ada seorang pun yang ingin tenggelam bersama nama yang tak lagi dihormati. Ketika pasukan Ranggawuni mulai memasuki batas kota, tidak terdengar bunyi cenderang perang. Tak ada panah yang meluncur dari menara istana. Tidak ada bentrokan, tidak ada darah. Hanya keheningan yang menyambut, seperti tanah yang sudah terlalu lama menanti hujan. Pintu gerbang dibuka dari dalam oleh tangan-tangan yang dulu melayani Anusapati. Rakyat Tumapel berdiri di pinggir jalan, bukan untuk mengusir, tetapi untuk menyaksikan. Wajah mereka tidak penuh amarah, melainkan lega. Mereka tidak melihat penakluk datang. Mereka melihat anak raja yang pulang, dan dengan kepulangan itu datang juga harapan. Tohjaya tidak menyambut mereka. Bahkan sebelum suara langkah pasukan terdengar di halaman depan istana, ia telah pergi. Dalam gelap, ia kabur bersama segelintir pengikut setia yang masih tersisa. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia menghilang. Ada yang bilang ke hutan barat, ada pula yang percaya ia tenggelam dalam pelarian, menanggung kutuk sejarah yang diciptakannya sendiri. Ia pergi tanpa pidato, tanpa perlawanan, tanpa jejak yang jelas. Kekuasaan yang selama ini ia genggam dengan curiga, kini jatuh seperti daun tua di musim kemarau. Dan disinilah Ranggawuni berdiri, di pelataran istana yang sunyi, di depan pintu yang dulu menjadi tempat ayahnya berjalan menuju ajal. Bangunan itu tidak berubah. Pilar-pilar batu masih berdiri tegak, tapi di dalam hatinya ada gemetar yang tidak bisa ia kendalikan. Ia telah menunaikan sumpahnya, membalas tanpa membalas, merebut tanpa merusak,
mengembalikan tanpa menghancurkan. Tapi kini, setelah semuanya terjadi, yang tersisa bukan kepuasan, melainkan kehampaan. Mahisa Cempaka menatapnya, mengerti tanpa perlu bertanya. Kekuasaan tidak pernah benar-benar mengangkat, justru kadang membebani. Dan Ranggawuni tahu takhta bukan hadiah. Itu adalah ujian baru. Dulu ia hanya melawan seorang tiran. Sekarang, ia harus melawan dirinya sendiri, melawan godaan untuk menjadi tiran berikutnya. Ia melangkah pelan ke dalam istana. Udara di dalam dingin berdebu. Pelayan-pelayan tua yang masih tersisa menyambut dengan diam, menunduk tanpa suara. Ranggawuni tidak memerintah mereka, hanya mengangguk perlahan. Ia bukan datang untuk mengambil tempat, tapi untuk menata ulang. Di ruang dalam di tempat ayahnya dulu biasa duduk, ia tidak segera duduk. Ia berdiri lama, menatap kursi kosong itu, dan membiarkan kenangan mengalir. Ia ingat perbincangan terakhir mereka tentang amanat, tentang sejarah Tumapel yang berdarah. Ia ingat cara ayahnya menatap masa depan dengan ragu dan harapan bercampur, dan kini semua itu berada di tangannya. Tapi ia tak ingin menjadi bayangan Anusapati. Ia ingin membawa arah baru. Ia ingin menjadikan kekuasaan sebagai ruang penyembuhan, bukan pengulangan dendam. Di luar, rakyat Tumapel mulai berkumpul. Mereka tidak membawa senjata, tidak pula tuntutan. Hanya wajah-wajah penuh harap, menunggu pengumuman yang akan menentukan masa depan mereka. Dan Ranggawuni tahu saat itu telah tiba. Saat di mana sumpah yang dulu ia bisikkan di atas abu ayahnya, kini harus dibuktikan. Tidak dengan pidato, tapi dengan sikap. Tidak dengan perang, tapi dengan keadilan. Ia keluar dari dalam istana, berdiri di tangga utama. Tak ada mahkota di kepalanya, tuna hidup yang di pinggangnya. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana tanpa lambang kekuasaan. Tapi di mata rakyat, itulah lambang paling kuat, bahwa Tumapel akan kembali dipimpin oleh tangan yang bersih, oleh hati yang telah melewati luka, dan oleh tekad yang lahir bukan dari ambisi, melainkan dari pengabdian. Hari itu Tumapel tidak merayakan kemenangan. Tidak ada pesta, tidak ada gegap gempita, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi harapan. Dan Ranggawuni berdiri di tengahnya, seorang pangeran yang telah melewati badai, kini memulai jalannya sebagai pemimpin yang baru. Dan dalam hatinya, suara Anusapati kembali terdengar, tidak lagi sebagai beban, tapi sebagai restu. Setelah riuh, keruntuhan Tohjaya mereda dan debu sejarah pelan-pelan turun. Tumapel menghadapi sebuah kekosongan yang lebih sulit diisi daripada kehancuran. Kekosongan arah. Rakyat, para bangsawan, para pendeta, bahkan prajurit, semua menoleh kepada Ranggawuni, menanti sebuah titah, sebutan resmi, sebuah pengakuan yang akan mengukuhkan siapa kini yang layak disebut raja. Namun Ranggawuni, yang telah menapaki lorong-lorong, istana penuh bayang masa lalu, tidak tergesa menyambut takhta. Ia tahu kekuasaan bisa menjadi panggung ujian terakhir bagi jiwa yang belum selesai dengan dendam, maka ia memilih diam. Bukan diam yang lemah, tapi diam yang menimbang. Dan dalam diam itulah ia memanggil Mahisa Cempaka. Di antara para pendukung setia, hanya Mahisalah yang tidak memandangnya sebagai darah Anusapati, tapi sebagai manusia yang pernah memilih mendengar daripada menghukum. Di balairung istana yang kosong, tanpa takhta, mereka duduk bersila, tanpa saksi, hanya ditemani nyala pelita dan bisik angin malam. Di sanalah keputusan diambil, bukan atas nama warisan, melainkan atas nama keseimbangan. Tumapel dan Kediri pernah menjadi dua kutub yang saling mencurigai, ucap Ranggawuni. Jika aku memerintah sendiri, sejarah hanya berputar. Tapi jika kita memerintah bersama, mungkin luka itu bisa mulai dijahit. Mahisa Cempaka tidak menjawab lama. Ia menunduk, lalu mengangguk. Maka lahirlah sebuah bentuk pemerintahan baru. 2 pemimpin, 1 sebagai raja,
Satu sebagai senapati utama, tapi keduanya berjalan dalam satu kehendak, menciptakan ruang yang lebih adil bagi rakyat, dan menjauh dari bayang-bayang pertikaian lama. Inilah benih dari apa yang kelak dikenang dalam sejarah sebagai masa keemasan Singhasari, sebuah kerajaan yang tumbuh bukan dari takhta yang megah, tapi dari kesepakatan yang matang. Namun damai tidak berarti tanpa derita. Karena setiap hari, Ranggawuni harus menata ulang hatinya, menolak bisikan halus yang datang dari dalam dirinya sendiri. Bisikan itu berkata bahwa ia kini berkuasa, bahwa tak ada yang lebih tahu arah kerajaan selain dirinya, bahwa darah ayahnya telah dibayar lunas. Tapi setiap kali bisikan itu muncul, ia teringat wajah-wajah rakyat yang dulu ia temui ketika masih dalam pelarian. Petani dengan kaki pecah-pecah, empu yang kehilangan anaknya karena kebijakan pajak yang zalim, pendeta tua yang terus berdoa agar kekuasaan tidak menjadi candu. Ia membuka ruang pendapat di Balairung, menerima wejangan dari para brahmana yang kadang menyakitkan, kadang membingungkan. Ia mengizinkan para pati berbeda pendapat, bahkan ketika keputusan itu menahan ambisinya sendiri. Ia menolak permintaan beberapa keluarganya untuk memonopoli tanah atau menarik kembali jabatan-jabatan tinggi. Keluarga yang baik, katanya, suatu hari harus menjadi yang pertama berkorban, bukan yang pertama mendapat. Perlahan-lahan, nama Ranggawuni mulai bergeser di hati rakyat. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai putra Anusapati atau cucu Ken Arok. Ia mulai dikenal karena caranya yang memimpin, tegas tapi tidak kasar, sabar tapi tidak lemah. Ia turun ke desa, mendengar langsung keluhan para kepala dusun, ikut duduk dalam musyawarah, dan tidak malu mengakui jika keputusannya keliru. Bahkan ketika Mahisa Cempaka, yang ia anggap saudara dalam perjuangan, berbeda pandangan dengannya soal penataan wilayah timur, ia tidak marah. Jodi mendengar, menimbang, dan pada akhirnya berkata, "Kita memimpin bukan untuk membenarkan diri, tapi untuk mencari yang benar bersama." Namun di balik wajah pemimpin yang teguh, malam-malam Ranggawuni tidak pernah benar-benar tenang. Ketika suara rakyat berhenti, ketika istana sunyi dan pelita mulai padam, ia duduk sendiri di serambi batu, memandang langit tumapel yang hitam tanpa bintang. Di dalam sunyi itu, datang kembali suara Anusapati, suara yang tidak lagi marah, tapi juga belum sepenuhnya reda. Ia bertanya dalam hati, apakah jalan yang ia tempuh benar-benar telah memutus warisan kekerasan? Ataukah ia hanya membungkusnya dalam bentuk yang lebih halus? Ia tahu, sejarah mudah mencatat kemenangan, tapi sukar merekam keraguan. Dan keraguan itu selalu tinggal dalam dirinya, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai pengingat bahwa pemimpin yang baik harus terus merasa cukup rendah untuk belajar. Ia tidak takut gagal, tapi ia takut menjadi buta oleh pujian. Maka setiap hari ia memohon pada Sang Hyang agar hatinya tetap jernih, agar kesadarannya tetap tumbuh, agar kekuasaan ini tidak menjadi cermin yang menipu dirinya sendiri. Tumapel mulai berubah. Jalan-jalan dibuka, sawah kembali berproduksi, perdagangan tumbuh. Para pujangga mulai menulis tentang kemakmuran. Para empu menempa senjata bukan untuk perang, tapi untuk perlindungan. Dan di balik itu semua, berdirilah Ranggawuni Raja yang tidak berseru lantang, tapi mengukir perubahan melalui ketekunan dan kesetiaan pada prinsip. Namun ia tahu, kedamaian adalah sesuatu yang harus terus dirawat. Dan di kejauhan, angin kadang membawa kabar bahwa tidak semua senang dengan kestabilan. Ada yang diam-diam menyusun langkah, menakar kekuasaan, menyusun dendam baru. Tapi untuk malam ini, Ranggawuni menutup matanya dengan damai. Ia belum sempurna, tapi ia tahu ia telah berjalan sejauh ini tanpa mengkhianati sumpah yang pernah ia ucapkan di atas abu ayahnya. Dan selama sumpah itu hidup, Singhasari akan berdiri bukan di atas rasa takut, tapi di atas kepercayaan. Waktu berjalan pelan di Singhasari. Musim berganti tanpa perang, sawah-sawah kembali menguning,
dan rakyat menyebut masa itu sebagai masa subur. Di Balairung, suara aduan tidak lagi soal ketakutan, tapi soal pembagian air, batas desa, atau harga pasar. Dan bagi Ranggawuni, itu adalah pertanda bahwa darah telah berhenti mengalir di tanah yang terlalu lama menyimpan luka. Tapi dalam setiap kedamaian, selalu ada riak yang tidak terlihat. Dan di Cakrawala Utara, sebuah bayang mulai bergerak perlahan, bukan sebagai pasukan tapi sebagai gema dari sejarah yang belum usai. Ranggawuni mendengarnya lebih dulu dalam bisikan para pedagang. Ada kapal asing yang berlabuh tanpa izin. Ada upeti yang dikirim ke pelabuhan Lamajang dari para penguasa kecil yang mengaku bukan bagian dari Singasari. Lalu datang kabar dari para mata-mata yang dikirimnya ke wilayah pesisir. Beberapa pemuka desa mulai membentuk persekutuan, menyebut diri mereka pengikut Jaya Katwang, sebuah nama yang belum asing, tapi telah lama tenggelam dalam ketenangan. Jaya Katwang adalah keturunan darah Kediri. Selama ini ia dikenal sebagai adipati kecil di utara, menjaga batas tanah yang jauh dari istana. Tapi Ranggawuni tidak buta. Ia tahu darah Kediri belum padam. Selama sejarah ditulis oleh mereka yang kalah, akan selalu ada yang ingin menuliskannya ulang. Dan Jaya Katwang, dengan mata yang tajam dan sabar, adalah satu dari mereka yang tahu betul caranya menunggu. Ia tidak menyerang, tidak menantang. Ia hanya menggerakkan catur dari kejauhan, membiarkan kesabaran menumbuhkan kekuatan. Ranggawuni mengumpulkan dewan rahasia. Ia tidak ingin panik, tapi juga tidak bisa menutup mata. Ia bertanya pada Mahisa Cempaka, yang telah menjadi bayangan setianya dalam memimpin. Apakah ini hanya desas-desus atau gema dari sebuah guncangan yang akan datang? Mahisa, yang sudah lama mengenal siklus kekuasaan, menjawab pendek, bayang tak datang sendiri, selalu ada tubuh yang menyusul. Ranggawuni menatap peta yang terbentang di hadapannya. Garis-garis sungai, jalur dagang, dan batas desa tampak tenang di atas kulit lontar. Tapi ia tahu, di balik itu semua, rasa setia bisa berubah dalam semalam. Ia tidak ingin menjadi raja yang menumpas sebelum ada bukti. Tapi ia juga tak bisa menjadi raja yang menunggu diserang. Maka ia kirim utusan ke utara, bukan prajurit, tapi pendeta, pujangga, dan saudagar. Mereka membawa hadiah, pujian, dan juga pertanyaan tersirat. Dan seperti yang ia duga, Jaya Katwang menjawab dengan sopan, tapi tanpa hati. Kami tetap bagian dari Singhasari, katanya. Tapi kami ingin menjaga cara kami sendiri. Itu bukan pengkhianatan, tapi juga bukan kesetiaan. Malam-malam, Ranggawuni kembali gelisah. Dalam dirinya, suara Anusapati seolah bangkit lagi. Bukan sebagai nasihat, tapi sebagai peringatan. Jangan biarkan yang kecil tumbuh menjadi bisul, kata suara itu. Tapi Ranggawuni bukan Anusapati. Ia tidak ingin memukul sebelum luka terbuka. Ia percaya, kekuasaan yang kuat tidak mudah terguncang hanya karena bayang. Namun saat malam makin larut, ia bertanya dalam hati, apakah kesabarannya adalah kebijaksanaan atau ketakutan yang bersembunyi dalam nama damai? Ia keluar dari istana, menyusuri taman kecil yang dulu dirancang untuk para putri raja. Di sana, ia sering menyendiri, mendengar suara air yang menetes dari pancuran batu, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi malam itu, air pun terdengar cemas. Ia tahu, bukan hanya Jaya Katwang yang menjadi ancaman, tapi kemungkinan bahwa Singhasari akan terpecah bukan karena serangan, melainkan karena ia sendiri terlalu lembut pada bibit pemberontakan. Mahisa Cempaka datang menyusul, membawa kabar dari timur. Ada gerakan kecil yang mencoba menghasut pasukan, perbatasan, tidak terang, tidak langsung. Hanya seperti angin yang membawa bau mesiu dari kejauhan. Mereka berbincang lama, tidak sebagai raja dan senapati, tapi sebagai dua orang tua yang mulai menyadari bahwa usia damai mungkin sebentar lagi berakhir. Kita tidak bisa melarang bayang tumbuh, kata Mahisa, tapi kita bisa menyiapkan cahaya. Ranggawuni,
Mengangguk dan untuk pertama kalinya sejak naik takhta, ia memerintahkan pelatihan militer dalam skala besar. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Pasukan dilatih kembali, pelabuhan-pelabuhan diperketat, perdagangan tetap dibuka tapi dikawal. Dan kepada rakyat, ia tidak menyebar ketakutan, hanya mempertegas Singhasari akan damai. Tapi damai itu harus dijaga dengan kewaspadaan. Dalam Balairung, Pujangga menulis kembali prasasti untuk menyatakan bahwa kekuasaan raja bukan hanya bersandar pada garis darah, tapi pada keadilan dan keberanian menjaga negeri. Para Brahmana diberi ruang untuk memperluas ajaran Dharma agar rakyat tahu kekuasaan yang diam bukan berarti kekuasaan yang lemah. Namun, dalam hati Ranggawuni ada sesuatu yang bergolak. Ia telah melewati pemberontakan, meredakan dendam, membagi kekuasaan dan menata kembali tatanan. Tapi kini, dari tempat yang paling jauh, dari lorong paling kelam dalam sejarah, bayang-bayang masa lalu kembali datang. Tidak sebagai musuh terang-terangan, tapi sebagai warisan dendam yang tak sempat dikubur. Dan ia sadar, sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Langit di atas Singhasari tidak selalu cerah, meski rakyat menanam padi dengan wajah lega, dan pasar-pasar tetap penuh suara tawar-menawar. Di dalam istana, langit tak pernah benar-benar biru. Sebab yang bertakhta tahu, musuh terjauh bisa dipetakan, tapi pengkhianatan yang berakar dari dalam, dari selimut istana itu sendiri, hanya bisa dirasakan. Dan hari-hari itu, Ranggawuni mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh laporan atau angka-angka pajak. Ia merasakan retakan halus, nyaris tak terdengar, tapi terasa dalam tiap tarikan napas kebijakan yang ia buat. Seperti ada yang menunggu ia lengah, seperti ada yang menguji diamnya terlalu lama. Ia mulai melihat tanda-tanda itu dalam gerak para pembesar. Sorot mata yang tak lagi utuh saat mengangguk, bisik-bisik yang terhenti saat ia masuk ruangan, serta surat-surat dari wilayah barat yang mulai telat datang, atau datang dengan isi yang tak menjawab perintah. Bahkan di antara para abdi yang biasa bekerja dalam sunyi, ada kesenyapan yang terasa tebal. Ranggawuni tidak mengumumkan apapun, tidak memanggil satu pun panglima untuk berdebat. Ia memilih mendengar, mencatat, dan berjalan lebih sering dari biasanya. Ia masuk ke ruang para senapati tanpa diundang, bertanya pada juru pasar, bahkan datang ke kediaman para Brahmana tanpa pertanda. Ia ingin tahu siapa yang setia dan siapa yang menunggu rontoknya pohon tua untuk mengklaim buah yang jatuh. Mahisa Cempaka, yang sejak awal menjadi tiang kokoh di sisinya, mulai gelisah. Terlalu banyak diam bisa membuat kita lumpuh, katanya, di malam penuh petir tanpa hujan. Tapi Ranggawuni hanya memandang nyala api di perapian. Diam bukan berarti pasrah, jawabnya. Diam adalah ujian, bukan untuk mereka, tapi untuk aku sendiri. Gemursiu dinamisis kongkiti senemanas terlalu cepat. Ya bolehkan dianggap tiran. Jika dia membiarkan semua bergerak sendiri, ia bakal tampak lemah. Maka ia memilih jalan tengah. Ia memperkuat pengaruhnya bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan mengikat kembali jalinan kepercayaan yang perlahan longgar. Ia mengunjungi para pemimpin wilayah tak sebagai raja, tapi sebagai tamu. Ia mendengarkan kegelisahan mereka tentang pajak yang berat, tentang gangguan perompak, tentang kekhawatiran terhadap kekuatan utara yang terus menguat. Dan dari tiap kunjungan itu, ia menyisipkan benih loyalitas. Bukan dengan emas, tapi dengan kehadiran. Sebab Ranggawuni mengerti, rakyat tidak akan percaya pada raja yang hanya tinggal di Menara Gading. Tapi badai tak hanya datang dari luar. Ia juga melihat di antara darahnya sendiri, ada bara yang mulai menyala. Keponakannya, Wijaya, pemuda cerdas dan ambisius yang lahir dari cabang keluarga Ken Arok, mulai menunjukkan pengaruh di kalangan muda istana. Ia pandai bicara, dekat dengan para senapati muda, dan piawai memainkan wacana tentang pembaruan istana. Ranggawuni menyukai pemuda itu, bahkan pernah berpikir menjadikannya penerus, tapi ia tahu, darah muda mudah terbakar, dan kadang api itu tidak hanya membakar musuh, tapi juga guru. Dan saat itulah kabar buruk datang.
bukan dari utara, bukan dari perbatasan, tapi dari jantung istana sendiri. Sebuah surat rahasia ditemukan dalam kamar seorang juru tulis. Surat itu memuat nama-nama, rencana gerakan, dan yang paling menyakitkan, sketsa peta istana dengan titik-titik serangan dari dalam. Tangan Ranggawuni gemetar saat membacanya. Ia bukan takut pada kudeta. Ia takut pada kenyataan bahwa ada orang-orang yang ia percaya, yang selama ini duduk bersama di meja perundingan, ternyata menyimpan niat menusuk dari balik punggung. Ia tidak menangkap mereka langsung. Ia tidak mengirim algojo atau membakar desa-desa. Ia memilih satu tindakan yang tidak biasa. Ia kumpulkan nama-nama itu dalam perjamuan kecil. Di ruang dalam istana, diterangi cahaya minyak dan harum kemenyan, ia duduk bersama mereka dalam keheningan. Dan satu persatu, ia tatap mereka dalam mata, tanpa ancaman, tanpa marah. "Aku tahu kalian menyimpan keraguan," katanya perlahan. "Aku pun manusia yang pernah ragu. Tapi jika kalian ingin melihat Singasari tetap berdiri, mari kita duduk bukan sebagai pembagi takhta, tapi sebagai penjaga warisan." Mereka tak menjawab. Tapi dalam diam itu Ranggawuni tahu, yang sungguh berkhianat akan lari, yang setengah setia akan tetap menggigil dalam ketakutannya, dan yang masih bisa diselamatkan akan memilih kembali ke jalur kesetiaan. Beberapa hari kemudian satu senapati menghilang, 2 juru tulis mundur, dan Wijaya. Ia tetap tinggal tapi lebih tenang, lebih diam. Ranggawuni tidak bertanya apapun. Ia tahu, kadang kemenangan tidak datang dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang membuat lawan ragu melangkah. Malam itu, di ruang pribadinya, ia menatap cermin perunggu. Wajahnya semakin tua, tapi sorot matanya masih tajam. Ia tahu, ujian takhta tak pernah selesai. Dan barangkali, tidak ada musuh yang lebih sulit ditaklukkan daripada bayang dalam diri sendiri. Bayang akan kekuasaan yang begitu mudah berubah menjadi candu. Ia menuliskan satu kalimat dalam lontar kecil, yang kelak disimpan dalam peti pribadinya. Kekuasaan bukan hak tapi beban, dan hanya mereka yang bersedia memikulnya dengan kesunyian, yang layak disebut pemimpin. Tahun-tahun berlalu dalam diam yang penuh makna. Singasari berdiri tegak, dan masa pemerintahan Ranggawuni dikenang sebagai zaman yang bersih dari perang besar dan pemberontakan berdarah. Tidak ada prasasti yang menuliskan kemegahan istana baru atau perluasan wilayah yang luas. Namun nama Ranggawuni mengendap di tanah Jawa sebagai raja yang menjaga, bukan memperluas, yang mendengar, bukan menindas, dan yang menepati sumpahnya tanpa harus berteriak pada dunia. Setelah 2 dekade memegang takhta, tubuhnya mulai menyusut oleh waktu, tapi pikirannya tetap jernih. Ia lebih sering duduk di serambi kayu, menatap ke arah barat, ke arah tempat matahari tenggelam. Di sanalah ia sering berbicara dengan dirinya sendiri, atau kadang dengan arwah ayahnya, yang tak pernah ia lupakan. Anusapati, lelaki yang hidup dalam luka dan mati dalam pengkhianatan, kini menjadi bayang yang tidak lagi menghantui, tapi menjadi cermin. Dari ayahnya, Ranggawuni belajar bahwa kekuasaan bisa menjadi kutukan bila tak dijalankan dengan jernih. Dan sumpah yang ia ucapkan di awal untuk menegakkan keadilan, untuk tidak mengulang kutukan darah Ken Arok, pelan-pelan telah ditebus, bukan dengan pedang, tapi dengan pengorbanan batin yang tidak terlihat. Ia tidak mencatatkan namanya sebagai penakluk, tapi ia meninggalkan satu warisan yang jauh lebih sulit dibangun, kepercayaan. Sebelum ajal datang mendekat, Ranggawuni memanggil putranya. Seorang pemuda penuh api dan nalar, cerdas dan tak mudah tunduk pada siapapun. Kertanegara, Ranggawuni tahu darah yang mengalir dalam diri anak itu adalah api yang berbeda. Jika dirinya adalah air yang menenangkan, maka anaknya adalah nyala yang siap membakar batas lama. Ia tidak mencoba menahan, sebab sejarah selalu bergerak dari satu watak ke watak lain. Ia hanya ingin satu hal, agar sumpah yang pernah ia ucapkan tak hilang dalam ambisi anak muda itu. Kau akan memimpin
Katanya di malam ketika langit mendung tanpa hujan, dan dunia yang kau pimpin bukan lagi dunia yang aku kenal. Tapi jangan lupakan, kerajaan besar tidak dibangun dari tanah yang luas, tapi dari hati rakyat yang tidak takut padamu. Kertanegara mengangguk, belum banyak bicara, tapi api itu terlihat jelas di matanya. Ranggawuni tahu, waktunya hampir habis. Dia tidak merasa takut, sebab ia telah menyelesaikan yang harus diselesaikan. Tidak semua dendam bisa ditebus, tidak semua luka bisa disembuhkan. Tapi ia telah menanamkan akar yang cukup kuat agar pohon Singasari tetap berdiri bahkan ketika angin zaman datang berganti. Beberapa bulan kemudian Ranggawuni mangkat. Tidak dalam perang, tidak dalam pemberontakan, tapi dalam tidur yang tenang. Tidak ada tangisan berlebihan, tidak ada prosesi mewah, tapi rakyat berbondong-bondong datang ke candi tempat abu jenazahnya disemayamkan. Di antara bebatuan tua dan dupa yang terbakar pelan, mereka membisikkan doa, bukan karena takut, tapi karena hormat. Mahisa Cempaka, sahabat sejatinya, berdiri di antara mereka. Ia tahu zaman telah berakhir, dan zaman baru akan lahir dengan api yang berbeda. Dan di atas tanah Jawa, sejarah mencatat nama Ranggawuni bukan sebagai penakluk, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai penebus. Seorang raja yang menutup lingkaran dendam Ken Arok dan Anusapati, bukan dengan darah, tapi dengan keadilan. Sebuah sumpah yang diucapkan dalam sunyi, kini dikenang dalam senyap yang panjang. Sumpah itu tidak pernah ditulis di prasasti, tapi ia hidup dalam bayang istana, dalam lembah-lembah yang damai, dalam ingatan rakyat yang tahu betul bahwa kadang pemimpin terbaik adalah mereka yang tidak memegangi kekuasaan, tapi menjaganya agar tidak melukai. Ranggawuni telah pergi, tapi Singhasari tetap berdiri. Dan di antara bisik angin malam, sejarah berbisik pelan, sumpah itu telah ditepati, tamat. Sumpah Ranggawuni, sebuah perjalanan dari dendam menuju pengampunan, dari kekuasaan menuju kebijaksanaan, dan dari darah menuju dharma.